Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita akan mengupas satu ayat dari firman Tuhan. Ya, ayat ini sangat populer. Ayat ini sangat sering kita dengar karena kita sering mendengar ayat ini dari sekolah minggu dulu sebagai ayat hafalan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebuah ayat yang sangat indah sekali. Ayat ini kata demi kata mengandung makna yang sangat penting, makna yang sangat indah. Baik, kita akan mengupas beberapa makna di dalam ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata yang awal ini kita akan kupas maknanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ada satu kata kasih. Kasih Allah. Apa itu kasih? Kasih itu sebuah rasa yang timbul dari hati. Sebuah rasa yang tulus. Semisal Anda mempunyai seorang anak dan Anda mengasihi anak saudara, anak Anda akan tumpahkan seluruh hidup Anda buat anak saudara. Bahkan ketika dia sakit, anak Anda sakit, dalam hati yang paling dalam pasti Anda mau jika penyakit itu ditukar dengan Anda. Bahkan karena kasih Anda yang besar terhadap anak Anda rela bekerja banting tulang, mempertaruhkan segenap jiwa raga untuk anak saudara. Begitu juga di dalam ayat ini, karena kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih aja sudah tulus, apalagi begitu besarnya. Perasaan Allah kepada dunia sangat sayang, sangat kasih. Itulah kasih yang besar yang ditujukan pada Allah, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Dikaruniakan anaknya yang tunggal, anak yang lahir dari sebuah karunia, dari sebuah karunia, yaitu Allah sendiri yang turun ke bumi, menjadi manusia, menjadi anak yang dikaruniakan dari Tuhan, yaitu Allah sendiri. Dia rela menjadi manusia. Dia menyebarkan kebenaran ketika dia manusia. Dia selalu katakan bahwa dosa itu adalah maut. Dia ajarkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Ajaran-ajarannya adalah ajaran-ajaran yang baik. Sehingga, ada kata yang lain lagi. Sehingga, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melakukan beroleh hidup yang kekal. Percaya. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, kata percaya itu adalah mengakui bahwa sesuatu itu benar, mengakui bahwa sesuatu itu ada. Dan pada konteks ini adalah kita percaya bahwa Tuhan turun ke bumi sebagai manusia. Kita percaya
arti percaya itu mengakui bahwa itu dia Tuhan. Artinya bahwa apa yang dilakukan Tuhan di bumi ini waktu jadi manusia, ajaran-ajarannya, ya kita harus turuti. Kita bisa disebut percaya kalau kehidupan kita itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan sesuai dengan ajaran-ajaran ketika Tuhan itu turun ke bumi sebagai Yesus. Kita harus jalan sesuai dengan ajaran Yesus. Coba misalkan ada tetangga membeli sesuatu dan kita ada rasa iri. Apakah itu disebut percaya? Ketika di dalam perjalanan secara tidak sengaja mobil Anda atau motor Anda terserempet mobil yang lain, terus keluar kata-kata kotor dari mulut kita, apakah itu disebut percaya? Tidak. Percaya itu harus turut kehendaknya. Percaya itu harus melakukan sesuatu hal. Setiap kehidupan kita yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Firman-Nya. Ketika Tuhan turun ke bumi, dia terlalu berfirman. Kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Itu baru disebut percaya. Tidak terus kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita. Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke bumi. Kita percaya. Tetapi kalau kita tidak menurut jalannya atau kehidupan kita tidak sesuai dengan firman-Nya, kita belum disebut percaya. Jadi hati-hati, jangan kepedean. Kadang kita terlalu pede, kalau kita percaya pasti kita masuk surga. Hati-hati. Ketika kita bertobat meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Ketika Tuhan mengampuni, kita mati, bisa masuk surga. Tetapi kalau waktu kita berjalan tidak sesuai dengan kehendaknya, ketika kita melakukan dosa dan kita mati, apakah kita bisa masuk ke surga? Itu otoritas Tuhan ya. Tetapi kalau pada malam hari ini dengan kata bahwa barang siapa yang percaya akan peroleh hidup yang kekal, berarti kalau kita bisa berjalan atau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan masuk ke surga. Tetapi kalau kita percaya Yesus itu Tuhan, tetapi kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, apakah kita itu percaya kepada Tuhan? Apakah ketika nanti dalam penghakiman nanti Tuhan bisa mengenal kita? Tuhan bisa membela kita? Hati-hati. Jadi kita harus percaya itu, kita harus berjalan sesuai dengan kehendaknya. Baik, firman Tuhan saya singkat saja. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.